Perubahan budaya dalam reformasi birokrasi Indonesia. Perubahan budaya dalam reformasi birokrasi Indonesia merupakan sebuah tantangan besar yang dihadapi negara kita. Birokrasi Indonesia telah berkembang selama beberapa dekade, tetapi masih menghadapi berbagai masalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini telah menghambat kemajuan ekonomi dan pelayanan publik. Sejarah perkembangan birokrasi di Indonesia dimulai dari masa kolonisasi Belanda hingga era kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, struktur birokrasi dipertahankan secara substansial dan sistem kolonial. Namun, seiring waktu, struktur ini mulai menunjukkan gejala penyempurnaan yang lambat tumbuhnya. Pada awal 2000-an, pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi birokrasi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas pelayanan publik. Namun, perubahan ini tidak hanya terkonsentrasi pada struktur dan prosedur, tetapi juga pada perubahan nilai-nilai dan perilaku pegawai negeri. Tujuan dari reformasi birokrasi ini adalah untuk menciptakan sistem birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini diharapkan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Studi kasus penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi. Pemerintahan Indonesia telah mengambil langkah-langkah besar dalam memperbaiki sistem teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi birokrasi. Contoh kasus pada tahun 2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reform Birokrasi Kemenpan RB meluncurkan aplikasi e-birokrasi yang bertujuan untuk memfasilitasi proses pengadilan administratif secara daring. Aplikasi ini memungkinkan para pihak untuk memajukan dan menjawab gugatan secara online, serta menyediakan fasilitas untuk upload dokumen-dokumen terkait. Hal ini membantu memperpendek waktu menyelesaikan perkara dan membuat proses menjadi lebih transparan bagi publik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama. Perubahan budaya dalam reformasi birokrasi di Indonesia memiliki beberapa teori pendukung yang berbeda-beda. Teori perubahan organisasional klasik seperti model Lewin mengemukakan bahwa perubahan organisasi melibatkan 3 tahapan. Yang pertama menghancurkan, menciptakan, dan mengimplementasikan. Dalam konteks birokrasi, hal ini berarti bahwa perubahan budaya harus dimulai dengan menghancurkan nilai-nilai lama yang kemudian menciptakan nilai-nilai baru yang lebih efektif dan akhirnya mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik sehari-hari. Selain itu, teori perubahan organisasional oleh John Kotter menekankan pentingnya kepemimpinan kuat dan komunikasi yang efektif dalam menerapkan perubahan budaya. Menurut Kotter, ada 8 tahapan yang dibutuhkan untuk menciptakan perubahan. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, yaitu faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan perubahan budaya dalam birokrasi. Yang pertama, dukungan dari pimpinan tertinggi. Yang kedua, partisipasi aktif dari pegawai negeri. Yang ketiga, komunikasi yang jelas dan konsisten. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan kapasitas. Dan yang kelima, evaluasi dan feedback terhadap proses perubahan. Implikasi sosial dan ekonomi dari perubahan budaya dalam birokrasi sangat signifikan. Dengan meningkatnya efisiensi dan efektivitas, birokrasi dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan-tantangan masih ada. Beberapa pegawai negeri mungkin merasa enggan untuk menerima perubahan, sementara lainnya mungkin sulit untuk mengubah perilaku yang sudah melekat selama bertahun-tahun. Selain itu, adanya resistensi dari kelompok tertentu yang merasa terganggu dengan perubahan juga bisa menjadi hambatan. Kesimpulan dari pembahasan kami ialah perubahan budaya membutuhkan proses yang kompleks, mulai dari menghancurkan budaya lama yang tidak produktif, menciptakan nilai-nilai baru, dan mengimplementasikan perubahan tersebut secara konsisten. Melalui studi kasus dan analisis teoritis, kita dapat melihat bahwa perubahan ini telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dengan adanya komitmen yang kuat, reformasi birokrasi dapat meningkatkan pelayanan publik, mengurangi praktik korupsi, dan pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Implementasi pengadilan administratif dan penggunaan teknologi informasi telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi birokrasi.
Ada beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk memperkuat perubahan budaya dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Yang pertama ialah melanjutkan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai negeri, fokus pada prinsip-prinsip perubahan budaya dan etika profesional. Yang kedua, menggunakan teknologi informasi lebih luas dalam berbagai aspek birokrasi, mulai dari pengelolaan dokumen hingga interaksi antar instansi. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perubahan melalui program edukasi dan dialog terbuka. Yang keempat, mengembangkan sistem evaluasi yang efektif untuk memantau kemajuan pada perubahan budaya, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Yang kelima, mendorong kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip perubahan budaya di lingkungan kerja. Yang keenam, melakukan kampanye pencegah korupsi dan pelanggaran etika lainnya melalui media sosial dan program internal. Yang ketujuh, menjalin kerjasama dengan lembaga internasional dan organisasi profesional untuk mendapatkan sumber daya dan pengaruh positif. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, Indonesia dapat terus maju dalam menciptakan birokrasi yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi untuk masyarakat ke depannya. Sekian video dari pembahasan kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.